Sekali lagi saya menyapa, Shalom. Ya, saya percaya saudara antusias untuk terus menerima lawatan Tuhan lewat firman-Nya. Yang antusias boleh katakan amin. Nah saudara, kita memasuki kembali bulan yang baru. Dan tentunya saudara, sebagaimana saudara sudah diinfokan di awal ya, bahwa tahun ini Tuhan memberikan tema buat gereja kita. Tema besarnya apa saudara? Katakan sama-sama bahasa Indonesianya, menjadi lebih baik. Dan tiap bulan saudara ada topik-topik khusus yang Tuhan mau bahas ya. Ini semua tema-tema bukan berasal dari kepintaran saya atau tim pengembalaan yang lain, tapi semata-mata Tuhan yang mau berikan saudara. Dan tema bulan ini tolong ditampilkan ya. Ini tema yang saya sendiri sempat berpikir saudara waktu diberikan ya. Better limit atau bahasa Indonesia batasan yang lebih baik. Boleh katakan bahasa Indonesia saudara 2, 3. Batasan yang lebih baik. Kenapa saudara sempat saya berpikir? Karena secara umum ya, kalau kita dengar kata batas atau terbatas, kesan kita lebih kepada kekurangan. Betul nggak saudara? Dibilang, dananya terbatas ya, bikin acaranya sederhana aja. Nah, kan ada kekurangan kan, sampai dananya itu membuat acaranya harus dibuat sederhana sekali. Atau tenaganya terbatas, udah deh nggak usah ngerjain hal ini deh, tenaganya terbatas. Kan kembali konotasinya kurang saudara. Tapi saudara, sementara saya semakin merenungkan karena ya Tuhan mau saya khotbahkan kepada saudara-saudara, malah sebetulnya saya melihat kata batas atau batasan, sering dipakai juga batasan, itu sangat berkonotasi positif saudara. Sisi positifnya itu sangat kelihatan. Akhirnya saya merenungkan tentang disertasi saya. Nah, saudara yang masih berkecimpung aktif di dunia kuliah, saudara tahu ya. Nah, saudara di bab 1 itu ya, biasanya saya tahu mirip-mirip saudara. Kalau kita menulis sebuah topik di bab 1 itu, salah satu bagian yang saya harus masukkan di bagian pendahuluan saya adalah namanya batasan penelitian. Jadi saudara, apa yang saya tulis itu ada batasan penelitiannya. Contohnya gini saudara, bukan contoh, memang ini kenyataannya ya saudara. Saya kan Tuhan gerakan menulis tentang pemuritan. Tapi saudara, saya harus tulis bahwa batasan penelitian saya adalah pemuritan di gereja lokal ya. Bukan pemuritan di sekolah, karena di sekolah juga ada pemuritan, tapi pemuritan di gereja lokal. Nah, dengan ada batasan ini, saya jadi bisa maksimal konsentrasi saya belajar tentang pemuritan yang dilakukan di gereja lokal. Sebab walaupun ada sedikit kemiripan dengan pemuritan yang dilakukan lembaga-lembaga umum lainnya ataupun yang dilakukan di sekolah-sekolah, tapi tetap berbeda yang dilakukan di gereja. Nah, jadi saudara, kata batas ini, maksud saya menjelaskan ini saudara adalah, ini adalah Tuhan mau kita semakin maksimal. Yang setuju tolong katakan amin. Jadi sepanjang bulan ini kalau sudah dengar kata batas lagi, Tuhan itu mau kita semakin maksimal. Yang setuju sekali lagi katakan amin. Saudara, hari ini ada satu hal yang Tuhan mau kita mengerti. Hal yang saya yakin secara umum semua kita suka saudara. Dan Tuhan juga suka. Yaitu apa saudara? Tuhan tuh suka menjadikan kita orang-orang kepercayaan Tuhan. Dan saya yakin kita suka kan saudara kalau jadi orang kepercayaan. Siapa yang gak suka kalau di kerjaan sudah dipercayakan jabatan yang semakin tinggi? Ada yang gak suka? Tolong katakan amin yang gak suka. Gak ada saudara ya. Siapa kalau saudara pengusaha gak suka kalau customer saudara mempercayakan orderan yang besar? Gak ada saudara. Semua suka. Tapi kenapa kita tidak mengalami kepercayaan? Banyak orang tuh tidak mengalami kepercayaan. Bahkan kadang-kadang di tempat-tempat tertentu orang merasakan, saya ini punya krisis kepercayaan. Saya nggak percaya sama pemimpin saya nggak percaya sama orang tua saya, anak-anak mengatakan begitu. Makanya saudara, hari ini Tuhan mau, karena ini kerinduan Tuhan, saudara dan saya menjadi orang-orang kepercayaan. Yang mau alami katakan amin saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan mau membahas tentang, saudara, saya pakai bahasa Inggris karena saya berpikir bisa lebih singkat kata-katanya saudara ya. Trustworthy limit ya. Batasan menjadi orang-orang kepercayaan ya. Dan saudara, subtemanya boleh kita katakan enggak? Subtemanya jadi panjang saudara, tapi saudara, ini membantu saudara mengerti mengikuti khotbah hari ini. 2, kita katakan bahasa Indonesia saudara. 2, 3.
berada di batas tanggung jawab, alami ketidakterbatasan kepercayaan Tuhan. Kita harus berada di batas tanggung jawab yang Tuhan mau, sehingga saudara alami ketidakterbatasan kepercayaan Tuhan. Tadi kan saya bilang saudara, banyak kita rindu, aduh saya mau jadi orang kepercayaan nih, saya mau jadi orang kepercayaan. Kita harus berada di batas tanggung jawab, supaya kita alami ketidakterbatasan kepercayaan Tuhan. Mari kita mau baca ayat emasnya. Betul nggak itu ada? Ya, saya tampilkan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sekaligus ingetin kalau saudara lupa. Kalau ada tulisan BIS, itu adalah terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi ada diterbitkan Alkitab, saudara, ya. Dari Alkitab yang ini bahasanya lebih keseharian supaya kita lebih mudah mengerti. Yuk, mari kita mau baca sama-sama, saudara ya. Kita mau baca sama-sama tentang bagaimana batas daripada kepercayaan. 2, 3. Dengan bantuan dari Roh Allah yang hidup di dalam kita, hendaklah engkau menjaga baik-baik hal-hal berharga yang sudah dipercayakan kepadamu. Boleh kita ulangi sekali lagi, 2, 3. Dengan bantuan dari Roh Allah yang hidup di dalam kita, hendaklah engkau menjaga baik-baik hal-hal berharga yang sudah dipercayakan kepadamu. Ini sebuah perintah, saudara ya. Jadi ini bukan nasihat. Ini sebuah perintah yang Paulus berikan kepada Timotius yang mengalami kehormatan. Timotius itu jauh lebih muda daripada Paulus. Ini sedikit cerita latar belakang saudara. Tapi Timotius sudah dipercayakan sebagai tim daripada Paulus. Kalau saudara baca seluruh kitab Timotius ya, Timotius itu diberikan otoritas. Kamu lakukan ini, tegur ini. Dan tentunya saudara, kalau saudara baca otoritas ya berarti dia diberikan otoritasnya Paulus. Berarti dia menerima kepercayaan. Tapi saudara, kalau sudah menerima kepercayaan supaya semakin dipercayakan, mari kita baca yang digaris saja kali ini saudara. Yang digaris saja. Yuk katakan sama-sama. 2, 3. Hendaklah engkau menjaga baik-baik hal-hal berharga yang sudah dipercayakan kepadamu. Saudara, saya mau bahas dulu yang saya berikan warnanya lebih lain lagi saudara ya. Lain sendiri saudara kalau saudara. Saudara, saya sangat diberkati ya. Nyiapin firman mestinya saudara ya, yang khotbah itu diberkati duluan saudara. Jadi kalau saya nggak merasa diberkati, khotbahnya bisa kurang mantap saudara. Saya diberkati, Tuhan mau ingatkan, sesuatu yang Tuhan percayakan itu adalah hal-hal yang berharga. Kan dikatakan hal-hal berharga yang sudah dipercayakan kepadamu. Tuhan mau ingatkan lu saudara. Yuk, semua yang Tuhan percayakan. Kalau saudara bisa punya pekerjaan, bisa punya usaha, bisa punya pendidikan, bisa punya keluarga, bisa punya pelayanan, itu hal-hal berharga yang Tuhan percayakan. Amin, saudara. Itu hal-hal berharga, loh, saudara. Perlakukan sebagai sesuatu yang sangat berharga. Ayo, kadang-kadang orang berdoa buat pekerjaan. Tuhan, tolong kasih saya pekerjaan. Begitu dari pekerjaan, kerjaannya males-males. Bahkan saya pernah dengar saudara orang yang bilang ini. Jadi setelah dia berdoa supaya Tuhan kasih kerjaan, dia dapat kerjaan, dia dipecat kemudian saudara. Memang berapa bulan kemudian saudara, dia marah sama Tuhan. Tuhan yang kasih pekerjaan ini, kenapa saya dipecat dari pekerjaan ini? Tapi dia lupa saudara, ada bagian tanggung jawab. Dia tidak bertanggung jawab dalam pekerjaannya, sehingga bosnya memecat dia saudara. Ada bagian tanggung jawab, kalau udah dipercayakan tuh tanggung jawab. Banyak orang Kristen awalnya doa-doa, minta dipercayakan, tapi gak bisa dipercayakan dalam perkara besar. Karena jangan lupa Tuhan mengatakan apa saudara? Setia dalam perkara kecil, dipercayakan perkara yang besar. Sebenarnya kata setia itu ada unsur tanggung jawab saudara. Tanggung jawab dong dalam perkara yang kecil. Jadi jangan marah dulu saudara kalau saudara kehilangan hal yang berharga. Coba cek. Memang dalam keadaan khusus saya bilang ya. Memang Tuhan ada izinkan, saudara udah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tuhan izinkan tetap kehilangan pekerjaan. Ada yang alami itu. Itu tapi keadaan khusus, Tuhan tuh punya rencana yang lebih baik lagi. Yang percaya katakan amin. Tapi banyak kita mengalami hal yang buruk. Banyak kita gak dipercayain orang lagi. Karena kita tidak menghargai sebagai hal yang berharga.
Jadi saya diberkati dengan Tuhan dengan hal-hal yang berharga loh. Jadi mulai sekarang ayo ingat, kalau engkau masih punya pekerjaan, engkau masih punya usaha, engkau masih punya keluarga, engkau masih punya pelayanan, jangan semau-maunya. Semua hal-hal yang berharga. Yang setuju tolong katakan amin. Nah, mari sekarang kita lihat. Benar nggak bahwa tanggung jawab adalah, tolong balik dulu ayatnya, balik dulu ya. Kita lihat sekarang ya, bahwa tanggung jawab itu adalah bagian supaya kita semakin dipercayakan. Nah, sekarang kita baca yang digaris tapi yang warnanya tetap putih. Hendaklah engkau menjaga baik-baik hal-hal berharga. Jangan lupa nyambung, saudara. Hendaklah engkau menjaga baik-baik hal-hal berharga. Kalau saya ngerti, dalam pengertian adalah, ayo perlakukan sebagaimana seharusnya. Atau perlakukanlah dengan penuh tanggung jawab kalau pakai bahasa sehari-harinya, saudara. Makanya memang benar, kalau kita baca ayat ini, nah sekarang boleh diklik poinnya. Saya percaya, saudara, boleh katakan sama-sama, saudara, itu mestinya koma ya, bukan titik, saudara ya. Itu kayaknya titik ya. Saya nggak tahu tulisan mana, saudara. Ada setelah kata dipercayakan itu mestinya koma. Yuk katakan sama-sama ya. 2, 3. Bertanggung jawab dengan apa yang sudah dipercayakan, itulah batasan atau ukuran kepercayaan Tuhan. Jadi Tuhan itu memberikan batasan atau bahasa lainnya boleh ukuran. Saya mengukur kamu nih, orang yang bisa semakin dipercayakan. Kenapa? Kamu bertanggung jawab dengan apa yang saya percayakan. Kamu bertanggung jawab dengan pekerjaan yang saya percayakan. Kamu bertanggung jawab dengan usaha yang saya percayakan. Kamu bertanggung jawab dengan kesempatan yang saya percayakan. Saudara, saya setuju ada orang mengatakan sebetulnya there is no second chance. Gak ada kesempatan kedua. Jadi kalaupun ada kesempatan, itu sebenarnya bukan kayak sama dengan kesempatan yang pertama. Kamu udah kehilangan sesuatu. Tapi untungnya kamu dapat kesempatan lagi. Tapi tetap sudah kehilangan sesuatu. Makanya kalau dikasih kesempatan sama Tuhan, bisa melayani, bisa menjadi berkat, jangan sia-siakan, saudara. Yang percaya katakan amin. Karena itu batasnya. Kamu bisa bertanggung jawab nggak, saudara? Makanya ada kata-kata mutiara ini. Saya setuju kata-kata mutiara ini sangat berdasarkan firman Tuhan. Bahkan saya mau kasih ayatnya. Tolong tampilkan tentang tanggung jawab. Yuk mari kita baca sama-sama. 2, 3. Kedewasaan tidak diukur dari usia seseorang, namun dari tanggung jawab yang diterimanya. Saudara, memang kalau saudara pernah ikut camp pria sejati, ini dibagikan di camp pria sejati. Tapi ini bukan buat pria aja, saudara. Buat semua manusia. Kita itu betul-betul dewasa, bukan diukur dari usia. Maaf, ada orang yang umur 50 tahun pun kelakuannya masih kanak-kanak. Tapi ada orang yang baru usia 20 tahunan, tapi saudara dia tuh, wow, bahkan dapat kesempatan-kesempatan yang luar biasa. Karena apa, saudara? Dia belajar menerima tanggung jawab yang diberikan sama dia. Jadi memang Tuhan tuh ukur tanggung jawab. Dan mari kita baca ayatnya, saudara. Jelas. Yuk klik ayat yang sangat terkenal. 2 ayat ini sangat terkenal, saudara. Tapi ini sangat jelas berhubungan dengan tanggung jawab. Ayat pertama kita baca dulu. 2, 3. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadi ada orang-orang yang umurnya lebih panjang. Ini juga bisa umur rohani, saudara. Wah, secara umur rohani. Nah, itu ayat kedua mendukungnya. Kita baca dulu dari ayat yang kedua. 2, 3. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Yuk, jangan sampai, saudara. Saya mau ajak saudara. Jangan sampai saudara lama ikut Tuhan. Mestinya saudara udah bisa ngajarin orang lain. Mungkin saudara tidak berkhotbah seperti saya. Tapi ada orang-orang lain yang saudara bisa pengaruhi. Dengan pengajaran yang saudara ngerti tentang firman Tuhan. Sehingga orang lain juga bertumbuh. Jangan orang lain malah bilang, itu aduh kalau saya mandang dia, saya udah dengar berapa kali, saudara. Saya berharap sih gak nambah lagi. Itu kalau gue mandang dia, gue mah gak bakal jadi orang Kristen. Gak bakal tuh. Lihat kelakuannya, ampun, gak jadi saksi. Bahkan jadi batu sandungan. Gue tuh gak jadi orang Kristen tuh kalau lihat dia. Ini sebuah, fakta yang menyedihkan. Ya. Ada orang-orang Kristen yang udah lama ikut Tuhan. Tapi gak jadi kesaksian, saudara. Nah makanya hari ini saya mau ingatkan lagi. Yuk,
Mari kita mau belajar semakin bertanggung jawab. Yang mengerti katakan amin, saudara. Nah, makanya ada satu kata mutiara lagi, ya. Saya perlu tampilkan, saudara. Tolong, ini tanggung jawabnya pendek aja. Maksudnya kata-kata mutiara pendeknya. Kalau tadi kan agak panjang, saudara mungkin nggak bisa hafal. Tapi ini saudara bisa hafal, ya. Boleh nggak kita katakan sambil nunjuk begini, ya? Seperti orang contoh begini, saudara. Jangan nunggu semua orang menunjuk saudara baru saudara begini. Sekarang tanpa ada orang menunjuk saudara, saudara begini, ya. Yuk katakan sama-sama 2, 3. Tanggung jawab berhenti di sini. Sekali lagi 2, 3. Tanggung jawab berhenti di sini. Saudara, kalau kita mau bertemu dalam bertanggung jawab, harus dimulai dari kita maksudnya, saudara. Nah, ada 2 hal penting sebagai bagian selanjutnya dari khotbah dan sekaligus bagian terakhir, saudara. Tapi panjang penjelasannya. Jadi bagian terakhir masih panjang, saudara. Bisa 15 menit sampai 20 menit lagi, saudara. Mari kita mau lihat 2 hal penting dalam saudara bertumbuh dalam bertanggung jawab. Karena gini, saudara, banyak orang kadang-kadang tuh bilang, saya udah bertanggung jawab. Nih contoh gini, saudara. Ada seorang bapak, ya, anaknya nggak beres, saudara. Terus diingetin sama seseorang, Pak, anak bapak itu nggak beres karena bapak selama ini tidak mendidik. Terus dijawab begini, bapak saya juga nggak didik saya jadi. Kenapa saya mesti repot-repot didik anak saya? Dia juga bisa jadi kan, saya bisa jadi. Nah itu saudara, itu kadang-kadang orang punya ukur tanggung jawab salah. Oh karena melihat seseorang nih, lihat bapak saya ya, bapak saya nggak didik saya jadi orang juga ya. Kalau gitu anak saya tak pendidik juga. Itu anugerah Tuhan, saudara. Secara umum kata firman Tuhan, anak itu perlu dididik. Didiklah anak supaya jangan menyimpang di hari tuanya. Ada ayatnya, saudara. Jadi nggak mungkin tanpa didikan. Nah, jangan mentang-mentang karena sudah dapat anugerah. Gua nih nggak didik tapi akhirnya tetap bisa benar juga. Nggak perlu didik anak, enggak. Makanya kita mau pastikan apa ukuran bertanggung jawab, saudara. 2 hal penting kalau saudara udah bertanggung jawab. Jangan karena contoh orang tertentu yang contohnya belum tentu tepat. Dan kebetulan aja berhasil ya, karena ada anugerah Tuhan. Sebetulnya bukan anugerah Tuhan tuh. Dia sempat menerima keselamatan sehingga akhirnya dia bisa berubah walaupun tanpa didikan sama orang tua. 2 hal penting dalam bertanggung jawab. Yang pertama, kita baca juga dari kitab Timotius. Jadi kalau tadi nasihatnya, kamu perlu bertanggung jawab ya. Di 2 Timotius 1, 2 Timotius 2 ngajarin, saudara. Nah, saya tampilkan dalam bahasa Inggrisnya, kan dalam bahasa Indonesia tidak seperti ini. Tapi bahasa Inggrisnya jelas mengatakan, ya saya bacakan dulu ya dalam versi King James, study to show thyself approved unto God. Ya. Atau kalau terjemah bahasa Indonesia, belajarlah untuk menunjukkan bahwa dirimu berkenan atau dilayakkan untuk dipercayakan. Saya kurang kata dilayakkan untuk dipercayakan. Tuhan bilang, belajarlah. Jadi nomor 1 boleh kita baca poinnya saudara 2, 3. Belajar adalah kunci pertama bertanggung jawab. Sekali lagi 2, 3. Belajar adalah kunci pertama bertanggung jawab. Mungkin saudara pernah dengar cerita saya ya. Saya diberkati saudara waktu saya melanjutkan kuliah S2 saya. Jadi saudara setelah saya S1 ya, kalau saudara kenal saya masih dari masa muda, saudara tahu akhirnya saya pergi lagi ke Amerika saudara ya. Dapat kesempatan kuliah S2. Nah saudara, saya ke Amerika sudah menikah. Jadi saudara, orang tua kami, orang tua saya sama mertua saya setuju untuk karena saya mau ambil S2, udah istri saya ikut aja karena istri saya sarjana bahasa Inggris, biar belajar bahasa Inggris juga di sana. Dan mereka setuju, walaupun saya nggak punya modal, saya menikah tanpa modal saudara. Dimodal sama orang, karena mereka yang dorong untuk udah menikah aja sekalian berangkat ke Amerika. Nah jadi saudara, di zamannya saya menikah itu belum ada namanya bimbingan pranikah. Saudara kalau sekarang ini ada bimbingan pranikah, bersyukurlah saudara. Zaman saya nggak ada saudara. Cuma ditanya gini sama almarhum Om Daniel, karena mungkin dia juga nggak ngerti ya. Udah yakin, siap menikah, udah kita persiapan. Jadi nggak ada bimbingan-bimbingan saudara, nggak ada. Tapi sampai di Amerika saya bersyukur ada mata kuliah namanya keluarga Kristen ya. Dan di situ dijelaskan tentang prinsip-prinsip keluarga Kristen. Tapi yang membuat saya mengacungkan 2 jempol saya, yang ngajar itu dosen saya. Lagi tinggal 2 bulan lagi waktu dia mulai ngajar tuh, dia mau, jadi begitu nanti masa kuliah berakhir, mereka akan honeymoon kedua kali ya saudara.
Ya, karena mereka ulang tahun ke-40 pernikahan mereka. Tapi saudara, saya tuh nggak lupa perkataan dosen saya. Nah, ini yang mengingatkan saya. Jangan pernah berhenti belajar tentang pernikahan. Kalau pernikahan kamu mau bertumbuh dan bahagia. Pertama, pernikahan tuh bertumbuh dulu, saudara. Baru bahagia. Bahagia itu dampak. Kita mau bertumbuh nggak dalam pernikahan? Kalau saudara nggak mau belajar, pernikahanmu tidak akan bertumbuh dan pernikahanmu tidak akan bahagia. Jadi kunci belajar, saudara. Saudara pernah dengar kesaksian saya? Pasti ini karena salah satu kesaksian favorit saya. Ya, saya selalu ingatkan dia ngomong begini. Ini habis ibadah, dia bilang, sebelum dia ceritain, kalau ada yang ngalami lebih parah dari saya, ketemu saya mau doain secara pribadi. Padahal dia pembicara internasional. Acara itu di Bandung, saya ikut, saudara. Terus dia bilang gini, kalau ada yang udah ngalami, waktu kamu dikandung ibumu, bapakmu lari nggak tanggung jawab. Jadi saudara, waktu dia ditemukan dikandung dalam kandungan ibunya, bapak ibunya tuh hubungan seks di luar nikah. Bapak yang nggak mau tahu langsung kabur. Bahkan dia bilang gini, sampai sekarang saya udah 40 tahun lebih, saya belum ketemu bapak saya. Karena bapak saya nggak mau tanggung jawab. Dan dia bilang, ibu saya juga nggak siap. Jadi setelah saya lahir dalam usia 4 hari, dia buangnya nggak tanggung-tanggung di tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah tempat sehat nggak, saudara? Tempat kuman iya. Buat bayi itu benar-benar cepat mati mesti, saudara. Dibuang di tempat sampah. Walaupun dia bilang saya nggak ngerti. Tuhan izinkan 4 hari sebelum ibu saya meninggal. Akhirnya saya ketemu ibu saya lagi. Dia juga nggak pernah ketemu ibunya, saudara, sejak dibuang. Dia ketemu lagi hanya 4 hari sebelum ibu meninggal. Saya tuh punya alasan untuk bilang gini, saya harus jadi anak yang sial, orang yang gak berhasil, orang yang rusak, orang yang kacau. Tapi dia bilang, hari ini oleh anugerah Tuhan, Tuhan percayakan saya mengembalakan sebuah gereja dengan jemaat 4.000 orang. Hari ini oleh anugerah Tuhan, saya salah satu penasehat rohani buat presiden di negeri saya. Dan dia terus sebutkan beberapa pencapaian yang luar biasa. Tapi saya tahu ada orang-orang yang bilang gini, saya mah dasar lahir jadi orang sial, orang gagal, gak bisa apa-apa. Bedanya di mana, saudara? Dia mau mengambil tanggung jawab. Oke lah, bapak saya gak mau tanggung jawab, ibu saya gak mau tanggung jawab. Tapi saya gak perlu bertumbuh menjadi anak yang tidak bertanggung jawab. Oleh anugerah Tuhan, saudara, ada yang nyelamatin dia. Dia sempat di rumah panti asuhan. Dan oleh anugerah Tuhan tuh entah kenapa kakek nenek menemukan bahwa dia masih hidup. Jadi sempat setelah sekian tahun di panti asuhan, dia dibawa ke kakek neneknya, tinggal sama kakek neneknya, dibesarkan kakek neneknya. Makanya akhirnya bisa ketemu ibunya lagi, 4 hari sebelum ibu meninggal, dalam kondisi sakit parah sebetulnya. Tapi dia memutuskan, saya nggak perlu jadi orang sial, dia sekolah pinter, saudara. Waktu dia khotbah saya, dia udah selesai S2, saudara. Dia nggak mau bilang gini, aduh gue sial. Banyak kita kan dikit-dikit gitu, saudara, seneng malah cari kambing hitam nyalain orang lain. Oke, saudara mungkin gak beruntung punya orang tua yang menyayangi saudara. Saudara mungkin gak beruntung punya keluarga yang... Mungkin saudara lahir di keluarga yang berantakan, keluarga yang kawin cerai. Seseorang bilang gini, kalau ngikutin sejarah keluarga saya, mestinya pernikahan saya juga cerai. Karena keluarga saya sejarahnya tuh panjang sekali, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Tapi saudara punya pilihan. Saya mau belajar. Bertanggung jawab tuh belajar. Belajar, saudara. Orang bisa punya anak, tapi belum tuh siap jadi orang tua. Karena siap jadi orang tua itu belajar. Saudara gak belajar, saudara tidak akan siap jadi orang tua. Bahkan saya pernah ikut seminar tentang mendidik anak ya. Saya ingat masih perkataan sampai sekarang, saudara. Apapun yang kamu dapetin di seminar ini, mungkin hanya memperkatakan 50%. Kan dalam perjalanan anak kamu tuh unik. Anak kamu tuh Tuhan yang ciptakan. Anak ke-1 sama ke-2 aja perbedaannya bisa seperti langit dan bumi. Cara menanganinya mesti berbeda. Tapi percayalah, Tuhan mau Anda menjadi orang tua yang tangguh. Yang percaya katakan amin. Kalau Tuhan, karena kan punya anak tuh dikatakan gitu, dipercayakan milik pusaka. Milik pusaka berarti bukan sembarangan. Tuhan percayakan anak itu percayakan milik pusaka. Tapi mau gak kita belajar jadi orang tua? Maka ada sebuah buku bagus. Menjadi orang tua bukan untuk pecundang. Mau jadi orang tua tuh bukan orang yang gampang menyerah. Kita mau belajar gak jadi orang tua? Jadi kembali belajar.
Nah, ingat kesaksian saya saudara ya, tentang makanya belajar. Belum lama ini kan saya bersaksi tentang orang yang dagang online. Ya. Jadi dia sebetulnya dagang online itu bukan kerjaan awalnya. Karena pandemi dia di PHK, saudara. Untungnya masih dikasih pesangon, karena perusahaannya hampir bangkrut lah. Belum bangkrut tapi udah hampir bangkrut di masa pandemi itu. Jadi dikurangin banyak pegawai termasuk dia di PHK, saudara. Dia jadi pedagang online. Puji Tuhan karena memang dia berdoa sama Tuhan. Dia udah berdoa sama Tuhan loh. Jadi pedagang online dan lumayan hasilnya. Tapi begitu jadi pedagang online mulai kacau lagi. Rumah tangganya hampir aja saudara, masih ribut besar sampai udah mulai dikit-dikit ancam cerai. Karena istrinya kebingungan, anak-anak belajar online dia nggak punya waktu. Nah begitu dia online, saudara kerja online, dia dari jam 6 pagi sampai 11 malam dia layanin saudara. Itu secara online terus, jadi matanya nggak pernah jauh daripada handphone. Urusin ada pesanan, urusan kirim, lihat lagi handphone saudara. Puji Tuhan, dia mau belajar. Dulu jadi pegawai kan gampang. Kerja jam 8 pagi, masuk jam 5 pulang. Sabtu libur, Minggu libur. Sekarang lain, saudara. Tapi sudah bilang ketika dia belajar, dia mau bertanggung jawab. Sekarang saya belajar jadi pedagang online. Dulu saya karyawan. Sekarang, jadi ingat loh, sama-sama pekerjaan tapi udah berbeda, saudara. Dia mau belajar. Dulu saya karyawan, saya pedagang online. Saya mesti belajar bagaimana. Dan dia belajar tanggung jawab, tetap nggak bisa. Walaupun istri memang tidak direpotkan dalam pekerjaan, tapi didik anak itu bukan pekerjaan istri saja. Alkitab mengatakan bapak harus terlibat dalam mendidik anak. Dan dia memutuskan, dia ngerti. Kalau diikutin gak ada habisnya. Dia belajar, saudara. Jam 7 pagi sampai jam 6 sore, paling lama jam 7 sore dia layani jualan online itu. Terus dia tutup aja. Hari Minggu dia tutup. Punya waktu buat keluarga, beribadah dengan baik. Justru dia bilang ya, sejak dia belajar bertanggung jawab, omsetnya tuh naik hampir 2 kali lipat. Padahal dia kerjanya lebih kurang. Kan kerjanya semakin kurang kerjanya. Dulu kan dari jam 6 pagi 11 malam. Sekarang jam 7 sampai 6 sore. Dulu tuh saudara artinya bisa 16-17 jam. Sekarang dia cuma kerjakan paling 10-11 jam waktunya. Hari Minggu pun dia gak mau ladenin, saudara. Tapi intinya dia mau belajar, bertanggung jawab. Makanya Tuhan bilang, saya percayain kamu lebih lagi. Dulu kamu memburu uang, sekarang uang yang memburu kamu. Harusnya kita gitu loh saudara ngalami. Bukan pemburu uang, tapi pemburu Tuhan. Dan uang memburu-buru Anda. Kok gak ada yang mau aminin ya? Di sini gak ada amin. Harusnya kita gitu ikut Tuhan saudara. Biarlah kita memburu Tuhan dan uang memburu kita, amin. Tapi mau belajar, bertanggung jawab. Nah kenapa konsep belajar ini hilang saudara? Saya mau peringatkan saudara. Tolong perhatikan ini. Poin 1 ini panjang saudara, poin 2 cuma pelengkap aja. Jadi jangan saudara, banyak kita, ya, saya yakin banyak, memisahkan menjadi orang percaya dan menjadi murid. Jadi ada orang, gini, orang-orang Kristen, oh saya cukup jadi orang percaya, dibaptis selamat tinggal masuk surga, saya gak perlu jadi murid. Coba kita baca sekali lagi. Saya bilang baca sekali lagi, sudah ada sering dengar ayat ini. Klik. Amanat Agung bilang apa, saudara? 2, 3. Karena itu, pergikanlah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tolong berhenti dulu, saudara. Jadikanlah sebagian atau semua? Tolong jawab, saudara. Semua. Jadi semua yang mau ikut Tuhan, itu harus jadi murid Kristus. Kalau saudara nggak mau jadi murid Kristus, saudara nggak serius ikut Tuhan. Saudara main-main ikut Tuhan. Nah, saya mau tunjukkan yang banyak orang pisahkan. Makanya banyak orang juga senang, saya udah menginjil, yang penting udah dibaptis, saya selamat. Jadi murid itu, pertamanya memang, yuk kita baca huruf warna merahnya. 2, 3. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak. Tapi itu tahap awalnya. Orang yang jadi murid setelah dibaptis, mereka apa saudara? Ayat 20 selanjutnya 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oh saya nggak ngalamin penyertaan Tuhan ya. Saya berdoa pekerjaan Tuhan kasih, kok sekarang pekerjaannya hilang? Orang yang mau alami penyertaan Tuhan mau diajar terus. Saudara boleh berhenti jadi murid sekolah ya oma-oma, tapi nggak pernah boleh berhenti jadi murid Yesus.
harus mau belajar terus. Belajar prinsip kebenaran firman Tuhan. Saya melihat banyak oma-oma, opa-opa jadi tua, jadi makin menyusahkan. Karena gak mau siapkan diri. Firman Tuhan ajar kok, di masa tua pun tetap bisa berbuah lebat. Yang mengerti katakan amin. Tapi mau belajar gak? Jadi oma jangan bilang, aduh udah tua, udah gak bisa apa-apa. Tunggu masa kembali jadi tanah. Atau enggak, kalau Tuhan masih percayakan kehidupan. Walaupun saya terbatas, kesehatan menurun. Ada banyak hal yang saya masih bisa kerjakan. Yang setuju katakan amin saudara. Tapi kita mau belajar kan? Jadi saudara gak boleh pisahin. Orang yang sungguh-sungguh percaya ikut Yesus, dia akan jadi murid. Jadi gak ada dua level kekristenan tuh. Oh kita bisa, oh kalau ngomong, ini kan Pak John terus pemuritan. Tapi nanti pasti bukan gak ada hubungan dengan saya. Maaf saudara. Saya tulis tentang pemuritan karena ada hubungan dengan saudara semua. Yang mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Bukan mau sungguh-sungguh jadi anggota gereja di sini saudara, bukan. Kalau saudara mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, harus jadi murid Kristus, amin. Tapi kita terus bahas cirinya. Makanya suka firman, suka bersekutu, suka bersaksi. Tapi belajar tuh gak bisa stop. Nah balik lagi, nah poin keduanya. Ajarlah mereka, yang birunya boleh baca sekali lagi. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dua hal penting tentang belajar. Dua hal penting tentang tanggung jawab. Yang pertama belajar, yang kedua tolong klik. Yuk, katakan sama-sama 2, 3. Mentaati kebenaran yang diperintahkan atau diajarkan. Jadi jangan cuman, oh ya firmannya bagus. Mulai taati. Saudara ini bagus kata-kata mutiara. Orang yang taat itu adalah orang yang apa saudara? Boleh gak kita baca sama-sama? Kelihatan kan saudara? 2, 3. Orang yang taat adalah orang yang sedia berproses, mau dibentuk, dari yang tidak ideal, mengarah kepada yang ideal, kepada Kristus. Saudara, waktu kita belum kenal Tuhan, Tuhan terima kita apa adanya. Kita mungkin brengsek, penuh kekurangan. Tapi kalau kita mau diajar, kita boleh semakin serupa Kristus. Amin. Tapi kita mau tahu, kadang prosesnya gak mudah. Saudara. Makanya saya mau tutup dengan ulangi ayat tadi. Saudara. Klik. Saudara, saya gak bahas. Saudara kalau tadi memperhatikan dengan baik, saya walaupun saya kasih saya sengaja tidak kasih garis, saudara, supaya saudara memperhatikan. Saya baru membahas yang digaris. Tapi saya percaya bukan kebetulan ada kalimat yang tidak digaris, sekarang saya kasih huruf miring. Baca sama-sama, 2, 3. Dengan bantuan dari Roh Allah yang hidup di dalam kita, hendaklah engkau menjaga baik-baik hal-hal berharga yang sudah dipercayakan kepadamu. Kalau saudara perhatikan tadi menjelang doa, saya bahas gini, saudara. Memang kalau mau taat Tuhan tuh gak gampang. Dan memang gak akan pernah bisa. Kalau saudara mau taat sama Tuhan mengandalkan kekuatan saudara. Gak bakal pernah bisa. Kita harus minta kekuatan Tuhan lagi. Tapi puji Tuhan, tolong diklik sekali lagi ayatnya. Tuhan udah bilang, dia mau bantu kita. Dengan dia hidup di dalam kita. Karena kita mengundang dia masuk sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia mau bantu kita. Supaya kita bisa belajar, kita bisa mentaati, dan menjadi orang-orang yang dipercayakan Tuhan. Sebagai penutup saudara, saya mau ingetin. Kita seringkali dengar ayat ini, tapi saya gak buka lagi saudara. Tuhan mengatakan kok, kamu, berarti kita semua, lahir dengan rancangan Allah yang dahsyat dan ajaib. Jadi Tuhan gak pernah bilang gini, kamu lahir untuk jadi orang yang gagal ya, enggak. Orang boleh ngomong, lu tuh bakal cuma jadi orang gagal. Lu cuma jadi orang brengsek di muka bumi ini. Bahkan saya pernah dengar orang ngomong depan saya, saudara. Ngomongnya kepada orang lain. Kamu tuh udah gak pantas jadi manusia. Setiap saudara masih sangat pantas jadi manusia. Tapi bukan pantas, ada rancangan dahsyat dan ajaib. Tapi saudara harus memilih. Saya mau jadi orang yang dipercayakan Tuhan. Karena saudara berkat itu dipercayakan. Jalan keselamatan diberikan cuma-cuma. Berkat itu dipercayakan. Tapi Tuhan gak punya second plan. Tuhan gak punya rancangan kedua. Semua saudara rancangannya dahsyat dan ajaib. Tuhan mau saudara berhasil. Tuhan mau saudara ngalami keajaiban Tuhan. Tuhan mau saudara jadi saksi. Tapi mari, kalau saudara mungkin hari ini bilang, oh hidup saya penuh kegagalan ya. Hidup saya penuh kekacauan ya. Mari, bertumbuh menjadi orang yang dipercayakan. Belajar saudara. Saya tahu ada orang saudara, tadi
yang saya udah, keluarganya sejarahnya kawin cerai, tapi dia bisa punya keluarga yang bahagia. Bahkan jadi contoh teladan buat keluarga yang lain. Kan dia mau belajar. Dia nggak mau menyerah. Saya tahu ada orang, saudara, ya, dia lahir di keluarga yang nggak mendidik dia, nggak peduli sama dia. Tapi akhirnya dia bisa jadi orang tua yang baik karena dia bilang, saya nggak mau biarkan. Oke, orang tua nggak pernah sayang saya, nggak peduli sama saya. Tapi sejak saya kenal Kristus, Tuhan bisa mempercayakan saya jadi orang tua yang dahsyat dan berhasil. Tapi belajar dan taati prinsip itu. Main musik boleh kembali. Ada sebuah lagu yang sangat memberkati saya, saudara. Menjelang saya siapin khotbah ini, Tuhan ingatkan lagi. Engkau ada di setiap musim kehidupan. Kalaupun saudara mungkin musim kehidupan saudara yang gak baik, Tuhan ada untuk mengubah musim kehidupan saudara menjadi lebih baik. Tapi mau jadi orang yang dipercaya, mau jadi orang yang belajar, bertanggung jawab, dan mentaati apa yang saudara belajar. Sehingga Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang dia sudah siapkan buat saudara. Yang dahsyat dan ajaib. Boleh kita berdiri bersama-sama.